Oke, baik, ini saya sama Farah lagi bikin video untuk menjelaskan tentang reaksi kopling. Reaksi kopling itu adalah reaksi yang menggandengkan suatu garam diazonium. Jadi ini garam diazonium. Kita sudah bicara kenapa garam diazonium ini sangat reaktif dan bisa bereaksi secara spontan, tidak perlu dibantu katalis atau apapun, karena dia memiliki satu atom, ya, atom nitrogen yang kekurangan elektron, jadi mengalami defisiensi elektron. Kenapa dia mengalami defisiensi elektron? Karena nitrogen itu valensinya 5, jadi elektron itu ada 5 di kulit terluarnya. Lalu yang 3 itu berikatan dengan satu atom masing-masing. Berarti ada 2 atom pasangan elektron yang bebas. Pasangan elektron yang bebas, dia tidak akan berikatan, tapi karena sudah berpasangan. Nah, yang bagian ini dia berikatan dengan 4 atom lainnya ini, dengan nitrogen 1, 2, 3 dan dengan senyawa aromatis, sehingga dia mengalami defisiensi elektron. Kalau ada muatan negatif, dia akan secara spontan bisa langsung terikat ke sini. Nah, dalam pembuatan zat warna azo, ikatan atau pembentukan ikatan antara garam diazonium dengan suatu komponen kopling itu disebut dengan reaksi kopling. Ya, reaksi kopling. Komponen kopling kemarin di kelas sudah saya ceritakan, tapi saya ingin menjelaskan tentang komponen kopling ini. Biasanya senyawa aromatis yang memiliki substituen. Jadi sudah punya satu substituen. Substituen ini bisa yang berupa gugus pemberi elektron atau bisa juga gugus penarik elektron. Terlalu lama nggak? Bisa dipotong-potong kali? Mau lanjut ya? Iya. Oke. Nah, ini contoh substituen yang merupakan gugus pemberi elektron atau electron donating group, ya. Electron donating group. Kenapa dia disebut electron donating group? Kita lihat. Jadi tolong Anda ini perhatikan, kalau di ujian ditanyakan harus bisa menjelaskan dengan baik, ya. Ini lupakan dulu yang ini. Ini adalah komponen kopling yang memiliki gugus substituen itu adalah gugus penarik elektron. Kalau ini gugus pemberi elektron. Kenapa dia bisa memberi elektron? Karena nitrogen kan punya tangannya 3, ya. Ini sudah terikat pada H2, lalu dia punya pasangan elektron bebas. Nah, pasangan elektron bebas ini dia bisa ikut berkontribusi memberikan elektron pada cincin aromatis. Ini di sini kan sebenarnya ada 6 elektron, ya. 1, 2. Ini tuh pasangan elektron. 3, 4, 5, 6. Ada 6 elektron di dalam cincin. Karena dia terikat pada satu substituen yang memiliki pasangan elektron bebas, maka dia bisa ikut berkontribusi dalam resonansi. Pasangan elektron ini akan tertarik ke sini, menghasilkan. Nah, ini kalau ini resonansinya, ya. Kalau nulis resonansi itu panahnya seperti ini, bukan seperti ini. Ini kalau ini reaksi bolak-balik reversible atau untuk kesetimbangan, bukan juga begini. Jadi kalau Anda nulis reaksi resonansi panahnya seperti ini. Nah, ini pindahkan ke sini pasangan elektronnya sehingga menghasilkan ikatan. Nah, ini gitu, ya. Karena dia pindah ke sini, ini kan jadi ikatan rangkap. Di sini jadi karbonnya jadi kebanyakan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 jadi 5 ikatannya, sehingga pasangan elektron ini pindah ke sini. Maka menghasilkan pasangan elektron bebas di sini. Ini keberadaan pasangan elektron ini menyebabkan senyawa ini menjadi kaya elektron. Jadi elektron rich disebutnya. Kalau ini elektron poor, elektron deficient. Kalau ini elektron rich. Jadi kaya akan elektron. Nah, lalu
Ini karena karena kelebihan elektron, dia bisa pindah lagi ke sini. Ya. Lalu karena ini pindah ke sini, atau kita gini. Ini menjadi kekurangan elektron. Dia bermuatan positif ya, tapi dia senangnya nanti menarik sesuatu. Tetapi karena dia memiliki elektron bebas di sini, maka akan terstabilkan lagi gitu ya. Jadi ini tuh nggak berhenti proses ini tuh. Ini nanti pindah ke sini. Ini salah. Sorry. Ini pindah ke sini, Oh, ini nih. Saya salah. Jadi ini lupakan. Nih, turun ke sini. Nanti ini. Nah, coba. Ini jadi ikatan rangkap. Ininya di sini. Ininya di sini. Ya. Nah, lalu nanti dia akan beresonansi lagi. Ini pindah ke sini, kalau ini pindah ke sini jadi ikatan rangkap, berarti ini kebanyakan ya. Maka pasangan elektron ini akan pindah ke sini. Menjadi ini. Berarti ini pindah ke sini kan, ini pindah ke sini jadi ini. Kemudian ini pindah ke sini. Dan ini ada di sini. Ini NH2. Gitu ya. Nah, sekarang di sini pasangan elektron bebasnya. Lalu ini juga kan akan saling menstabilkan diri. Ini akan pindah lagi ke sini. Ini akan pindah ke sini. Jadi reaksinya seperti ini. Ini tetap gini. Lalu ini gini, dan ini pindah ke sini, berpindah jadi pasangan elektron di sini di dalam atom karbonnya. Asalnya kan ini di dalam ikatan V, ini di dalam atom karbonnya. Lalu ini kalau pindah lagi ke sini, itu ini akan pindah lagi ke sini pasangan elektronnya dan kembali ke bentuk yang semula di sini, gitu ya. Nah, Anda lihat dengan proses resonansi seperti ini, jadi karena dia memiliki gugus pemberi elektron, maka berjalan terjadi resonansi. Kalau resonansi benzen kan cuma gini aja. Kalau hanya benzen tidak punya substituen, dia juga beresonansi. Nih, ini dari benzen itu kan seperti ini. Nanti ini beresonansi, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, ke sini. Nanti jadinya gini. Gitu ya. Nah, karena dia memiliki substituen yang merupakan gugus pemberi elektron, maka pasangan elektron bebasnya bisa mempengaruhi resonansi. Nah, Anda lihat di sini, pada saat dia mengalami resonansi, jadi si elektron bebas yang ada dalam substituen itu bisa mempengaruhi sifat kereaktifan dari cincinnya. Pertama, rupanya terjadi pasangan elektron bebas di karbon ini. Sehingga saat dia memiliki pasangan elektron bebas, dia bersifat sangat negatif. Jadi bersifat negatif ini, ya, karena kaya elektron. Maka kalau ada suatu elektrofil, contohnya garam diazonium ini, maka muatan positifnya akan mudah diserang oleh gugus negatif kenegatifan dari pasangan elektron bebas. Nah, jadi bisa di sini, gitu ya, artinya bisa di sini. Dan juga bisa di sini. Ada 3 posisi yang memungkinkan suatu elektrofil masuk melalui reaksi substitusi elektrofilik. Substitusi elektrofilik. Nah, ini yang menyebabkan gugus pemberi elektron ini bisa masuk ke dalam cincin aromatis pada posisi apa ini? Ini bisa pada posisi orto. Di sini bisa pada posisi para. Atau di sini orto juga. Jadi kalau masuk ke sini atau ke sini sifatnya sama karena sebetulnya simetris, gitu ya. Sementara kalau di sini masuk kepada posisi para. Nah, sekarang kira-kira mana yang lebih mudah masuk di posisi orto atau para kalau kondisinya seperti ini? Kalau kondisi seperti ini, posisi para itu jauh lebih favorable. Ya, lebih memudahkan karena
hambatan steriknya lebih sedikit, hambatan fisikanya lebih sedikit gitu ya. Sehingga kalau Anda punya misalkan suatu garam diazonium dari anilin. Anilin itu berarti kan dari NH2, cincin benzen, substituen dari benzen yang ada NH2-nya. Anilin itu kan amina primer ya, nanti berubah jadi azo. Berarti jadi kalau misalkan NH2 direaksikan diazotasi berarti dengan ini dan HCl misalnya ya, ini akan berubah menjadi garam diazonium. Nah, seperti ini. Nah, dia lalu direaksikan dengan suatu anilin lagi. Dengan suatu anilin lagi yang merupakan gugus pemberi elektron, maka muatan positif ini akan masuk baik ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, dan bisa juga ke sini. Jadi hasil dari reaksi ini bisa jadi seperti ini. Katakanlah ini. Ini jelek, sorry ya. Ini anggap aja segi 6 yang bagus. Nah, ini berarti posisi apa? Para. Berarti pada posisi para atau ada pada posisi orto. Kalau posisi orto seperti ini. Ini saya bisa tulis di sini atau di sini karena ini anggapnya simetris ya. Ini. Nih, jadi karena muatan positifnya bereaksi, maka ikatannya jadi rangkap 2 lagi. Ini. Nah, kalau ini posisinya orto. Gitu. Jadi masuk ke posisi orto. Biasanya kalau ini lebih favorable mungkin ini 70%, ini 30%. Saat dia ada di posisi para dan di posisi orto, warnanya akan berbeda. Itu yang menyebabkan zat warna azo itu tidak murni. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di kelas. Jadi tidak murni zat warna azo tuh mungkin yang posisi orto ini warnanya kuning, yang ini oranye. Jadi bisa terbentuk seperti ini. Nah, misal katakanlah ini tuh panjang gelombangnya 450, yang tadi yang ortonya 420. Jadi terserap warna juga di panjang gelombang lain. Jadi warnanya tidak murni oranye yang kita inginkan gitu. Nah, itu kalau gugusnya pemberi elektron. Kenapa dia dikatakan sebagai gugus pengaktifasi? Jadi karena dia bisa mengaktifkan karbon-karbon di posisi orto dan para. Jadi posisi orto dan paranya jadi sangat reaktif sehingga dia disebut sebagai gugus pengaktifasi. Jadi atau activating group. Activating group gitu ya. Nah, itu cerita tentang reaksi kopling yang memiliki substituen pemberi elektron. Ini sebetulnya contoh saja, ada banyak gugus pengaktifasi. Bisa halogen, bisa alkil, macam-macam ya. Tapi yang paling sering atau OH misalnya, ini juga gugus pemberi elektron. Jadi nanti Anda bisa cari sendiri, itu gampang sekali diperoleh di internet. Tetapi secara prinsip gugus aromatiknya juga tidak hanya benzen. Kalaupun misalnya naftalen misalnya, seperti kemarin yang saya ceritakan ada asam H dan lain-lain. Nah, misalkan NH2 kira-kira masuk ke posisi mana? Ke orto ya, bisa, atau ke posisi para. Kalau ke cincin ini bisa nggak? Tidak bisa ya, karena gugus pengaktifasinya adanya di sini, di cincin yang ini gitu. Itu contoh reaksi kopling dengan gugus pemberi elektron gitu ya. Masih bisa lanjut? Nah, sekarang kita bagaimana kalau gugus pemberi elektron? Penarik elektron, contohnya nitro ya, senyawa nitro. Kalau gugus penarik elektron, dia disebut justru gugus pendeaktivasi. Jadi dia mendeaktivasi bagian orto dan para. Jadi kalau mendeaktivasi atau deactivating group, gitu ya. Contohnya nitrogen. Kenapa? Karena nitrogen ini saat terikat ya, dia gini, NO2 kan. NO-nya ini menarik elektron dari nitrogen. O-nya
justru kan NN ini punya pasangan elektron bebas ya. Justru dia menarik elektron karena kadang dia bisa bolak-balik ikatannya O seperti ini. Karena apa? Karena oksigen itu kan tangannya 2 ya. Nah ini kadang 3, kadang 2, kadang hanya 1. Karena hanya 1 jadi dia narik dari sini. Ini saya pengen 2 dong, jadi 2. Terus abis ini dari ini jadi kekurangan, saya pengen 2 dong gitu. Padahal ini tuh sebetulnya elektron bebasnya. Kalau oksigen tuh kan punya 6 elektron bebasnya ya. Nah, jadi karena dia terikat 4 ke sini, ini tuh sebetulnya gini. Nah, gini harusnya. Karena harusnya gini, maka nitrogennya terambil satu pasang elektronnya gitu. Jadi nitrogen tuh sebetulnya tangannya 3, tapi terus terambil gitu ya. Oh enggak, ini udah 4. Terambil gini, sini. Ya, gambar saya jelek banget, NO2. Nah ini yang betul gitu ya. Tetapi tapi oksigennya kan tidak stabil, sehingga ini pasangan elektron ini terambil, jadi dia kekurangan elektron. Karena kekurangan elektron, dia akan pindah ke sini gitu ya, akan pindah ke sini. Di sininya justru menjadi kekurangan elektron gitu. Jadi ketarik ininya. Di bagian ini jadi positif, nanti ini pindah ke sini, nanti bagian ini jadi positif. Ini pindah ke sini, bagian ini yang jadi positif. Jadi kalau dengan penarik elektron, justru bagian orto paranya itu dideaktivasi, jadi lebih tidak reaktif karena kekurangan elektron. Sementara garam diazonium kan positif juga, jadi nggak mungkin dia masuk ke situ. Maka dia akhirnya memilih bagian yang lebih elektronegatif, biarpun tidak terlalu reaktif, tetapi masih mending dibanding datang ke yang positif gitu. Maka ini akan terikat di posisi meta. Nah seperti ini gitu ya. Ini itu sebabnya gugus penarik elektron itu akan disebut sebagai deactivating group, karena dia mendeaktivasi bagian orto dan paranya, sehingga elektrofil akan masuk ke posisi meta di sini, atau bisa juga di sini gitu ya, posisi meta. Seperti itu. Jadi pada saat Anda bikin zat warna azo, itu akan mengalami atau akan menemukan kondisi-kondisi seperti ini. Maka Anda harus bisa menyesuaikan kondisi proses yang memungkinkan zat warna itu harus masuk. Misalnya zat warna harus masuknya ke sini ya, harus masuk ke situ. Biasanya gimana Bu kalau masuk ke para biar murni? Ini ya mungkin ditutupi dulu dengan, atau ditaruh dulu suatu senyawa yang bisa menghalangi reaksi, tapi nanti bisa dilepaskan lagi. Misalnya dikasih Cl misalnya, nanti Cl kan bisa lepas dengan alkali misalnya gitu. Nah seperti itu. Jadi kurang lebih begitu caranya Anda bikin zat warna azo. Nanti contoh soal saya bisa bikin seperti ini misalkan. Katakanlah ada zat warna seperti ini. Misalnya jelek banget ya. Ini kalau gini tuh kalau satu boleh pakai lingkaran, tapi kalau dua nggak boleh karena beda ininya, kekuatan ikatannya. Atau ini nah gini, ini misalkan NO2 gitu ya. Nah nanti Anda kalau di ujian saya tanya harus bisa memisahkan ini kira-kira yang diazotasi yang mana, komponen DO mungkin ini diazotasi. Berarti kalau ini seperti ini, berarti ini asalnya materialnya kan NH2. Ini kan amina primer ya. Diazotasi berarti jadi ini. Nanti dia diikatkan ke komponen koplingnya melalui proses kopling. Lalu ini juga sama. Ini komponen diazotasi mungkin gitu. Berarti seperti ini. Gitu. Nah, berarti ini seperti ini misalnya. Lalu direaksikan dengan ini menghasilkan gandengan seperti ini. Kayak gitu. Jadi kurang lebih saya pengen Anda bisa paham
Seperti ini reaksi pembuatan zat warna azo secara umum. Terima kasih.